Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merti Maliha Tisna Putri dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum dari halaman 320 sampai 330. Nah, yang pertama ada materi mengenai kromosom. Kromosom merupakan struktur dinamik yang terkondensasi, melonggar, termodifikasi, dan dimodel ulang sesuai keperluan untuk berbagai proses sel, termasuk mitosis, meiosis, dan aktivitas gen lainnya. Nah, kromosom ini terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein. Komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah satu untai ganda. Nah, molekul DNA melingkar beruntai ganda yang berasosiasi dengan sejumlah kecil protein. Di dalam sel, DNA eukariot ini berpasangan secara tepat dengan banyak protein. Nah, kompleks DNA dan protein ini disebut dengan kromatin. Jadi ketika sel bersiap-siap untuk mitosis, kromatin akan menggumpal dan menggulung, dan pada akhirnya akan membentuk kromosom metafase yang pendek dan tebal dalam jumlah yang khas. Nah, walaupun pada umumnya lebih tak terkondensasi, kromosom interfase ini menunjukkan berapa tingkat pengemasan ordo tinggi yang sama. Kromosom interfase ini tidak memiliki perancah yang jelas, namun domain berkeloknya melekat ke lamina nukleus di sebelah dalam selaput nukleus. Kromatin setiap kromosom menempati wilayah terbatas tertentu dalam nukleus interfase, dan serat yang terdapat di kromatin dari kromosom yang berbeda tidak saling membelit. Bahkan selama interfase sentromer dan telomer dari kromosom serta daerah kromosom lainnya di sebelah sel ada dalam keadaan yang sangat kental, mirip dengan yang terlihat di kromosom metafase. Tipe kromatin interfase ini terlihat sebagai gumpalan tidak beraturan dengan mikroskop cahaya yang disebut dengan heterokromatin. Nah, untuk membedakannya dari eukromatin yang tidak begitu padat dan lebih tersebar, karena terpadatkannya DNA, heterokromatin tidak dapat diakses oleh mekanisme sel yang bertanggung jawab untuk mengekspresikan informasi genetik yang dikodekan dalam DNA. Sebaliknya, semakin longgar pengemasan kromatin membuat DNA-nya dapat diakses untuk mekanisme ini, sehingga gen yang ada dalam eukromatin dapat diekspresikan. Lalu selanjutnya ada pengemasan kromatin dalam kromosom eukariotik. Yang pertama ada DNA helix ganda. Seperti gambar yang ditampilkan, ini adalah model pita DNA. Dengan setiap pita ini mewakili satu dari tulang punggung gula fosfat. Gugus fosfat di sepanjang tulang punggung menyumbangkan muatan negatif sepanjang di luar setiap untai. Tem menunjukkan molekul DNA telanjang. Ganda helix saja adalah 2 nanomikro. Nah, yang kedua ada histon. Protein yang disebut histon ini bertanggung jawab untuk tingkat pertama pengemasan DNA dalam kromatin. Meskipun setiap histon kecil mengandung hanya sekitar 100 asam amino, massa total histon ini dalam kromatin kira-kira sama dengan massa DNA. Nah, yang ketiga ada nukleosom atau manik-manik di string. Nukleosom ini terdiri dari DNA yang melilit 2 kali di sekeliling inti protein yang terdiri dari 2 molekul masing-masing dari 4 jenis histon utama. Nah, yang keempat ada serat 30 nanomikro. Nah, serat kromatin ini memiliki ketebalan kira-kira 30 nanomikro. 30 nanomikro serat. Meskipun serat 30 nanomikro cukup banyak di nukleus interfase, susunan pengemasan nukleosom dalam bentuk kromatin ini masih masalah beberapa perdebatan atau masih diperdebatkan. Nah, yang kelima ada domain berkelok atau seratnya 300 nanomikro. Serat 30
nanometro membentuk kelokan yang disebut domain berkelok yang melekat ke perancang kromosom dari protein sehingga membentuk serat 300 nanometro. Yang keenam, kromosom metafase. Dalam kromosom mitosis, domain berkelok menggumpal dan menggulung lagi sehingga kromatin semakin dipadatkan dan membentuk kromosom metafase yang khas. Lalu materi selanjutnya ada mengenai genetik. Prinsip dasar transkripsi dan translasi. Nah, gen menyediakan instruksi untuk membuat protein spesifik. Akan tetapi, gen ini tidak membangun protein secara langsung. Jadi, jembatan antara DNA dan sintesis protein adalah asam nukleat. Setiap nukleotida yang ada di sepanjang untai DNA ini mengandung A, G, C, atau T sebagai basanya, sedangkan setiap nukleotida di sepanjang untai RNA mengandung A, G, C, atau U sebagai basanya. Nah, transkripsi adalah sintesis RNA menggunakan informasi dalam DNA. Kedua asam nukleat mengandung basa yang sama dan informasi yang ditranskripsi atau disalin satu molekul menjadi molekul lain. Lalu translasi adalah sistem polipeptida yang terjadi di bawah arahan mRNA. Nah, selama tahapan ini terjadi perubahan basa, sel harus mentranslasikan sekuens basa molekul mRNA menjadi sekuens asam amino polipeptida. Tempat terjadinya translasi ini di ribosom. Nah, mekanisme dasar transkripsi dan translasi serupa untuk bakteri dan eukariota. Tetapi ada perbedaan penting dalam aliran informasi genetik ini di dalam sel karena bakteri ini tidak memiliki inti. DNA mereka juga tidak dipisahkan oleh membran inti dari ribosom. Nah, peralatan sintesis lainnya juga. Lalu transkripsi terjadi di nukleus dan mRNA kemudian diangkut ke sitoplasma, tempat terjadinya translasi. Tapi sebelum meninggalkan nukleus, transkrip RNA dari gen pengode protein dimodifikasi dahulu dengan berbagai cara untuk menghasilkan mRNA akhir yang fungsional. Transkripsi pengkodean protein gen menghasilkan pre-mRNA dan pemrosesannya lebih lanjut menghasilkan mRNA akhir. Awal transkrip RNA dari gen apapun, termasuk yang menentukan RNA yang tidak tertranslasi menjadi protein, secara umum disebut transkrip primer. Jadi, gen ini memprogram sintesis protein melalui pesan-pesan genetik dalam bentuk RNA duta. Dengan kata lain, sel diatur oleh rangkaian perintah molekuler dengan aliran terarah informasi genetik dari DNA ke RNA lalu ke protein. Nah, konsep ini dinamakan dengan dogma sentral oleh Francis Crick. Lalu selanjutnya ada kode genetik. Yang pertama ada kodon atau triplet basa. Nah, triplet basa ini adalah unit terkecil dengan panjang seragam yang dapat mengkode semua asam amino. Beberapa percobaan telah memverifikasi bahwa aliran informasi dari gen ke protein didasarkan pada kode triplet, yaitu instruksi genetik untuk rantai polipeptida. Ditulis dalam DNA sebagai rangkaian kata 3 nukleotida yang tidak tumpang tindih. Nah, selama transkripsi, gen menentukan urutan basa nukleotida sepanjang molekul RNA yang sedang disintesis. Untuk setiap gen, hanya satu dari kedua untai DNA ditranskripsi. Untaian ini disebut dengan untai template karena ini menyediakan pola untuk urutan nukleotida dalam transkrip RNA untuk DNA tertentu, merupakan
cetakan untuk beberapa gen. Sedangkan untuk gen-gen lain, untai komplementer lah yang berfungsi sebagai cetakan. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk suatu gen ini, untai yang sama digunakan sebagai cetakan setiap kali gen tersebut ditranskripsi. Yang kedua ada memecahkan kode. Ahli biologi molekuler memecahkan kode genetik kehidupan di awal 1960-an ketika serangkaian eksperimen elegan mengungkapkan translasi asam amino dari masing-masing kodon RNA. Nah, pertama, kodon diuraikan pada tahun 1961 oleh Marshall Nirenberg dari Institut Kesehatan Nasional dan rekan-rekannya. Nirenberg mensintesis mRNA buatan dengan menghubungkan nukleotida RNA identik yang mengandung urasil sebagai basanya. Nah, Nirenberg menambahkan poli U ini ke tabung reaksi campuran yang mengandung asam amino, ribosom, dan lainnya untuk sintesis protein. Nah, sistem buatannya menerjemahkan poli U menjadi polipeptida yang mengandung banyak unit asam amino fenilanin di rangkaian sebagai rantai polifenilalanin yang panjang. Jadi Nirenberg menentukan bahwa kodon mRNA UUU menentukan asam amino fenilalanin segera. Asam amino yang ditentukan oleh kodon AAA, GGG, dan CCC yang ditentukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.